Assalamualaikum Sobat Football United. Masih dari airport sambil nunggu flight. Gue ingin ngobrol ringan terkait dengan kabar. Ada 3 kabar. Nomor 1 gue sudah bahas di video sebelumnya. Mason Mount sudah diresmikan sebagai pemain Manchester United, bahkan sudah mendapatkan nomor punggung 7. Jadi ini sudah jelas ya siapa yang akan mendapatkan atau memakai nomor punggung 7. Menurut gue ini akan jadi pemain yang istimewa ya untuk musim depan, pemain yang spesial. Karena ya diberikannya nomor punggung 7 artinya dia akan menjadi tulang punggung bagi Manchester United. Nomor yang terakhir kali dikenakan oleh Cristiano Ronaldo. Dan setelahnya ada beberapa opsi pilihan, kabar bahkan Alejandro Garnacho dan juga pemain lain. Tapi Erik ten Hag memberikan kepada seorang Mason Mount. Nah, kabar kedua adalah terkait dengan posisi penjaga gawang yang dikabarkan secara verbal Manchester United ini sudah memberikan tawaran untuk Andre Onana secara verbal, secara lisan, tapi belum disepakati oleh Inter Milan. Menurut gue, kenapa kok seperti ini ya? Dan nilainya pun juga di bawah dari yang diharapkan oleh Inter Milan. Menurut gue kenapa? Kalau menurut gue sih Manchester United masih menantikan ini situasi dengan David De Gea. Kenapa? Seperti gue katakan, Manchester United ada banyak keterbatasan budget terkait dengan financial fair play. Jangan lupa Manchester United juga harus mendatangkan penyerang, ya kan? Kalau seandainya dikatakan ya Manchester United terbatas berarti tim miskin, ya lihat lagi lah Manchester United revenue-nya berapa. Operasional klub itu bukan hanya soal masalah mendatangkan ataupun melepas pemain, tapi juga hal-hal lainnya. Dan menurut gua ya ini bagus Manchester United berusaha untuk tidak terlalu besar ya gapnya antara mengeluarkan budget dan juga mendapatkan dana tambahan dari proses menjual pemain. Nah, di sisi lain gue juga melihat Manchester United masih membuka segala kemungkinan terkait dengan buruan. Ada Andre Onana yang dikabarkan, lalu juga Kevin Trapp, dan tentu saja juga pemain dari Feyenoord, Justin Bijlo. Nah, ini menurut gue Manchester United masih membuka segala opsi sehingga tawaran yang diajukan kepada Inter Milan pun juga berupa tawaran lisan, belum tawaran resmi. Jadi ini sebenarnya masih testing the water ya, masih coba-coba, dan ternyata tawarannya pun juga ditolak. Itu yang dikabarkan kalau tidak salah oleh, gua lupa jurnalisnya, Gianluca Di Marzio kalau tidak salah ya. Nah, selain Onana, nah kalau sebentar dulu sebelum ke pemain yang selanjutnya, ya gua sih berharap ya bisa dipertahankan David De Gea dan bisa mendatangkan kiper muda untuk pesaing nih dari sang pemain. Tapi ya kuncinya adalah David De Gea harus stay dulu. Dikabarkan selain klub Saudi Arabia, ternyata ada juga tawaran dari Turki untuk sang pemain yang memang kontraknya sudah habis nih. Jadi siapapun yang mendapatkannya tidak harus membayar biaya transfer kepada Manchester United. Cuman mungkin gajinya, karena ya dia mendapatkan gaji yang cukup tinggi di Manchester United. Apakah klub Turki ini mau membayar dengan nilai tinggi juga? Tapi kalau yang dari Saudi kabarnya sih mereka mungkin mampu ya untuk membayar dengan gaji yang sama tingginya. Ya kita lihat saja akan seperti apa ini. Menarik juga bagaimana taktik dan strategi Manchester United di bursa transfer kali ini. Sekali lagi apa yang terjadi di musim panas ini ya, kegiatan transfer ini akan berpengaruh juga ke musim depan, karena financial fair play ini menurut gue cukup ketat aturannya. Jadi bukan hanya soal mendatangkan pemain, menjual pemain, tapi juga bagaimana investasi dari owner. Sehingga kalau Manchester United bisa mendatangkan atau meresmikan owner barunya juga dalam waktu dekat, kemungkinan akan ada penambahan yang lumayan signifikan ya terkait dengan transfer budget. Itu bisa saja terjadi. Dan pemain lain, nah ini juga surprise menurut gue, adalah Sofyan Amrabat yang dikabarkan ternyata diincar, disiapkan sebagai pengganti Fred yang kabarnya diminati oleh Fulham dan dipertimbangkan juga oleh klub ya untuk dijual. Manchester United membuka harga sekitar 20 juta kabarnya, dan Sofyan Amrabat ini berusaha untuk diincar dengan harga 30 juta. Nah, pemainnya sendiri ini ternyata pernah bekerja sama dengan Erik ten Hag waktu di Utrecht. Dan ini menurut gue cukup menarik bagaimana ya, sama seperti pemain lain ya, seperti Christian Eriksen, sama seperti Anthony ya kan, dan juga Mason Mount.
pemain yang sudah pernah bekerja sama dengan Erik ten Hag ternyata ingin dipanggil lagi. Dan menurut gue ini wajar karena dia sudah tahu paling tidak secara karakter ya kan. Kalau secara teknis ya mungkin bisa diamati melalui pemandu bakat, scout dan lain-lain. Ya menurut gue kalau memang iya, ya secara kualitas akan bagus sih. Kuantitas juga demikian, hanya saja harus dipahami nanti perannya mungkin ya. Karena kan Fred bukan pilihan utama di lini tengah Manchester United, sementara Sofyan Amrabat nampaknya kalau di klub lainnya memiliki peran yang lebih besar. Kalau seandainya jadi datang, ini menurut gue akan cukup luar biasa. Tapi nampaknya kalau menurut gue ya, gue perkirakan konsentrasi dari klub setelah ini setelah meresmikan Mason Mount ini akan mencari klarifikasi dulu untuk posisi penjaga gawang sambil melepas nih pemain-pemain yang memang nampaknya tidak diproyeksikan akan mengisi skema dari Erik ten Hag untuk musim depan. Bagaimana menurut Sobat Football United? Sofyan Amrabat setuju atau tidak untuk musim depan? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.